Shalom. Haleluya, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara untuk kembali bagikan berkat melalui firman Tuhan. Haleluya. Biarpun hujan tapi semangat saudara tetap tinggi mencari Tuhan. Amin. Saya percaya jeripaya kita di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Gimana kabarnya saudara, baik? Halo? Baik dan luar biasa, amin. Itulah anak-anak Tuhan, amin. Baik, tolong slide saya yang pertama. Hari ini saya akan berbicara sesuatu yang istimewa, yaitu how to live in the end times. Bagaimana kita belajar untuk bisa hidup di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa saya katakan demikian? Sebab tanda-tanda akhir zaman sudah begitu nyata di depan mata kita. Dan kita sendiri pun mengerti bahwa hari-hari ini hari-hari di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, dan semakin dekat. Kenapa demikian? Tanda yang paling luar biasa yang kita bisa lihat dari kitab Daniel adalah salah satunya adanya perkembangan teknologi dan pengetahuan yang luar biasa signifikan. Hari-hari ini perkembangan teknologi luar biasa. Yaitu dengan adanya AI, Artificial Intelligence. Dan itu akan menggantikan tenaga manusia di dalam pekerjaan. Dan banyak di Amerika, Bapak Ibu Saudara, itu perusahaan-perusahaan yang akhirnya mereka tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Mereka menggunakan robot lewat AI. Begitupun juga Bapak Ibu Saudara perkembangan yang luar biasa dari teknologi sehingga segala sesuatu itu lebih bisa dipermudah karena ada teknologi. Itu salah satu tentang perkembangan akhir zaman. Selanjutnya juga bahwa hari-hari ini sudah mulai didengung-dengungkan tentang New World Order. Yaitu tentang penyataan one world religion, one world nation, one world economic, dan one world government. Dan ini sudah mulai terasa Bapak Ibu Saudara. Ya, terlebih lagi one world religion. Sekarang kita sudah mulai dari 2 tahun yang lalu sudah ada persepakatan tentang membangun satu agama yang baru yang disebut kesatuan antara 3 agama besar. Islam, Yahudi, dan Kristen. Ya, dan itu disebut sebagai Abrahamic Accord. Ya, itu sudah dibuat Bapak Ibu Saudara. Dan juga bukan cuma itu, sebentar lagi kita akan memasuki cashless society. Ya, itu semua mata uang kartal semua akan hilang. Kita akan menggunakan money, e-money. Kita akan menggunakan e-money yaitu seperti Apple Pay, Zelle, GoPay dan sebagainya. Kemudian juga digital passport. Sekarang kita ke luar negeri masih pakai pasport. Mungkin beberapa tahun dari sekarang tidak perlu pasport. Semua pakai digital. Dan itu tentunya semua orang akan memakai RFID, yaitu Radio Frequency Identification Device yang ditanam, chip yang ditanam. Dan Elon Musk sudah membuat satu chip yang ditaruh di kepala Neuralink. Jadi orang yang sudah Alzheimer yang gak bisa berpikir, itu bisa digerakkan lewat chip yang ditanam di kepala Bapak Ibu. Ini teknologi luar biasa, sudah sampai sedemikian Bapak Ibu Saudara. Dan juga hari-hari ini juga terlihat dengan nyata adanya false teaching. Sudah mulai banyak di mana-mana false teaching Bapak Ibu. Ya, dengan menolak Yesus sebagai Tuhan. Wow, ngeri. Ya, menolak Yesus sebagai Tuhan, dianggap Yesus bukan Tuhan. Ini false teaching saya beritahu saudara. Ya. Kemudian juga terjadinya decline in moral. Ya, adanya free sex, adanya LGBTQ. Ya, di mana-mana ini sudah berlaku. Wow. Memutarbalikkan hukumnya Tuhan. Memutarbalikkan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Wow. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu hari ini bagaimana sekarang caranya kita hidup di akhir zaman ini? Dan kalau sebentar lagi ada hal-hal yang lebih mengejutkan selain COVID-19, ingat Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk dalam akhir zaman. Sebab itu, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang Paulus katakan, next slide please. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan begini. Ketahuilah
bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata masa yang sukar di dalam the Greek word-nya dikatakan kalipos. Yang artinya masa yang sulit. Masa yang penuh dengan kekerasan dan sangat berbahaya. Kata kalipos kita bisa juga dapati ketika Yesus sampai di Gerasa. Dan ketemu dengan seorang yang dikuasai oleh legion. Dan orang itu dikatakan, orang itu disebut sebagai kalipos dalam bahasa Greek word-nya. Artinya orang yang dirasuki setan, orang yang dikendarai oleh setan. Nah, hari-hari ini demikian saudara. Kita nggak boleh nyenggol orang dikit. Langsung aja dipukul. Ya. Kita nggak bisa kasar sedikit. Karena apa? Orang-orang di zaman ini sudah banyak kesalsukan, kekuatan yang jahat diposes oleh yang jahat. Betul. Ya. Enggak sedikit, saya dengar dari berita-berita nih, terutama berita Indonesia nih. Wow, seru kalau dengar berita Indonesia dari Amerika. Salah satunya adalah pembunuhan. Anak bunuh orang tua sering banget. Wow, bukan alasan yang signifikan, alasan yang sepele. Wow. Orang Indonesia bisa nipu orang Indonesia lagi. Ya. Coba lihat tuh. Yang namanya judol. Ya. Banyak berpusat di mana Kamboja. Betul saudara? Operatornya rata-rata orang Indonesia. Nipunya kemana? Orang Indonesia juga. Ih, gak tega sebangsa senasib juga. Ya, itu loh saudara buktinya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kasih satu dengan yang lain sudah mulai kering. Tidak ada lagi kasih sesama untuk bisa membangun, untuk bisa saling menopang menolong. Tidak. Sekarang udah seperti itu kondisinya. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa hidup di akhir zaman ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Next slide please. Yang harus terjadi adalah love God and others more. Itu yang harus terjadi. Dalam Ibrani 10 ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita tak dibasuh dengan air yang murni. Yang pertama adalah kita harus belajar mengasihi Tuhan, love God. Makanya dikata marilah kita menghadap Allah dengan hati nurani yang tulus ikhlas. Yang kedua, di ayat yang ke-24 dikatakan dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi paling tidak Bapak Ibu Saudara ada dua hal nih yang kita perlu lakukan. Yang pertama adalah get closer to God. Ini yang pertama. Ya, kenapa demikian? Ya, hanya kekuatan Tuhan yang menjadi tempat perlindungan yang paling aman. Amin saudara. Kita gak bisa dapatkan dari tempat lain. Kita gak bisa dapatkan dari setiap pribadi siapapun. Hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang menjadi penopang, penolong, pendukung hidup kita. Amin saudara. Di akhir zaman ini. Nah yang kedua, nanti saya juga akan sampaikan pada saudara. Yang kedua selain kita juga harus lebih dekat kepada Tuhan, kita juga perlu get closer to community. Sesama anak-anak Tuhan, sesama orang-orang percaya. Itu yang kedua. Oke, kita masuk dulu yang pertama. Next slide please. Kita masuk dulu yang pertama. Oke. Get closer to God. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang pertama adalah kita harus semakin dekat kepada Tuhan menjelang akhir zaman. Jangan justru menjauhkan diri dari keintiman dengan Tuhan. Jangan uang yang kita utamakan. Bukan berarti kita gak perlu uang. Kita perlu uang, manusia hidup perlu uang. Tapi bukan berarti karena uang kemudian kita tinggalkan Tuhan. Karena uang kita jauh dari Tuhan. Karena uang kita akhirnya melupakan Tuhan. Tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai first priority. Tapi menjadikan Tuhan
sebagai prioritas yang nanti yang lebih jauh lagi. Saya mau sampaikan kepada saudara, ini penting untuk get closer to God. Karena kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Tuhanlah sumber pemelihara kita dan kita adalah anak-anaknya. Amin saudara. Kalau kita berdoa minta roti gak pernah dikasih batu. Kita berdoa minta ikan gak pernah dikasih ular. Itu jaminannya. Bahkan Alkitab berkata kalau Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa di surga. Dia akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi kepada anak-anaknya. Kata memberi itu disebutkan sebagai perkataan yang pemberian yang memuaskan. Pemberian yang lebih dari cukup. Tuh kata dalam the Greek word-nya. Jadi berhubungan dengan Tuhan, mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, gak pernah rugi. Amin. Tidak pernah rugi. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Yes. Setiap orang yang mengenal Tuhan harusnya meninggalkan kejahatan. Dia tidak boleh lagi hidup di dalam kejahatan. Dan persekutuan dengan Tuhan harus menjadi prioritas utama dari keaktifan ibadah kita, dari keaktifan pelayanan kita. Harus menjadi prioritas yang utama Bapak Ibu Saudara. Bukan prioritas yang kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5, bukan. Oke, next slide please. 1 Tesalonika 9 ayat 20 dia dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Persiapkan diri kita untuk dekat kepada Tuhan supaya tidak bercacat celah. Roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, Alkitab sudah berkata jalan menuju keselamatan sempit, narrow, semakin menyempit. Tapi jalan kesesatan semakin lebar. Dan orang yang masuk itu gak banyak loh Bapak Ibu Saudara. Saya ingat perkataan Billy Graham. Dia bilang hari-hari ini orang Kristen di seluruh dunia itu yang siap menjadi bangunan yang siap dari bangunannya Tuhan adalah hanya 15% dari seluruh orang-orang anak-anak yang mengaku anak Tuhan itu orang Kristen. Yang sempurna sebagai bangunan yang sempurna. Berarti 85% masih belum bangunan yang jadi. Makanya hidupnya masih struggle. Keuangan struggle. Anak-anak struggle. Hidup rumah tangga struggle. Yes. Karena apa? Belum menjadi bangunan yang sempurna di dalam Tuhan. Kalau kita mengalami jadi bangunan yang sempurna, saya percaya bukan hanya kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Hidup dalam damai, berkat yang berkelimpahan. Bahkan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu bangunan yang sempurna dari Allah itu sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Karena itu kita harus bangun kehidupan hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan yang melekat dengan Tuhan lewat apa? Lewat perenungan firman, lewat apa? Lewat kita memahami. Nah, saya mau sampai kepada saudara. Kita bukan hanya mengetahui firman. Bukan cuma tahu firman, tapi harus paham dan ngerti. Ada banyak orang Kristen cuma tahu firman. Oh, saya tahu firman itu. Oh, saya tahu firman itu. Ngerti enggak? Understanding enggak? Kita harus memiliki pemahaman yang dalam, yang jauh lebih dalam. Sehingga kita sendiri pun memiliki akan firman itu menjadi firman yang hidup. Dan kita jangan menjadi orang Kristen yang jadi tidur secara rohani. Ini akhir zaman. Ayo wake up. Wake up. Ini akhir zaman. Next slide please. Jadi orang yang tidur. Ya, orang yang tidur itu adalah orang-orang yang tidak punya semangat dengan Tuhan. Tidak punya hati yang punya kasih. Nggak mau berjalan dengan agenda Tuhan. Punya agenda sendiri.
ya mengandalkan dirinya sendiri, ya itu seperti itulah kira-kira. Ya. Makanya kita harus belajar Bapak Ibu Saudara, untuk kita belajar memiliki hidup yang lekat dengan Tuhan. Jangan kalau butuh Tuhan baru cari Tuhan. Kalau punya masalah, punya persoalan baru cari Tuhan. Jangan. Kita harus belajar supaya kita memiliki waktu-waktu yang senantiasa lekat dengan Tuhan. Sebagaimana Daniel. Daniel mengalami akan persoalan di mana dia harus masuk ke dalam the lion den. Masuk ke gua singa. Tapi karena ibadah dia setiap hari kepada Tuhan, nggak membuat dia takut. Nggak membuat dia baru cari Tuhan, tidak. Begitulah masa akhir zaman yang seharusnya terjadi loh Bapak Ibu. Ada satu contoh nih yang bagus nih. Oke, saya minta dibuka dulu ayat Alkitabnya 1 Samuel 4 ayat 1. Bisa dibuka ayat Alkitabnya 1 Samuel 4 ayat 1. Ini ada contoh yang bagus sekali. Saya bacakan bagi saudara. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel, ayat 2. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin. Yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Saudara perhatikan ayat ke-3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Banyak kita, kalau kita udah gagal, kok Tuhan biarin kita ya? Kalau kita udah mengalami masalah aja, kita selalu, kok Tuhan gak tolong kita ya? Ini orang Kristen yang cuma butuh Tuhan kalau ada masalah. Sama kayak orang Israel nih. Sama. Ya, sama. Ya. Sepertinya Tuhan gak nolong gitu loh. Ya saudara ya. Sepertinya Tuhan gak nolong. Karena apa? Mereka mengalami kekalahan sebanyak 4.000 orang mati. Ya, marilah kita mengambil di Silo tabut perjanjian Tuhan. Supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Yes. Gimana kalau kita ambil tabut perjanjian yang ada di Silo? Supaya apa? Supaya ada Tuhan di tengah-tengah kita. Butuh baru cari Tuhan. Akhirnya dia ambillah tabut perjanjian dari Silo. Dibawa ke tempat medan peperangan. Apa yang terjadi? Ayat 10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Tanpa tabut Tuhan 4.000 orang. Dengan tabut Tuhan 30.000. Wow. Saudara. Ini kebanyakan kita seperti ini. Kalau perlu Tuhan baru cari Tuhan. Ya, kalau nggak ada masalah, forget it dengan Tuhan. Nggak peduli dengan Tuhan. Nggak di sini sih. Nggak di sini. Ya. Nah saudara, seharusnya kita membangun keintiman dengan Tuhan sebagai satu priority. Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan yang kita bangun setiap hari. Oke, gambar berikutnya tadi. Kita harus hidup terus di dalam hadirat Tuhan. Live in the presence of God. Harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguhlah dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Hanya orang-orang yang senantiasa tinggal dalam lindungan Tuhan, tinggal dalam kekuatan Tuhan yang kuat dan perkasa setiap hari, yang akan diluputkan dari kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi ini. Hanya mereka. Ayat selanjutnya ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow.
Orang yang senantiasa punya keintiman dengan Tuhan di bawah lindungan yang amat tinggi adalah orang yang dijawab setiap doanya. Ditolong ketika memiliki kesesakan. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin saudara. Wow, ini upah orang yang dekat dengan Tuhan. Get closer to God. Miliki ini menjelang akhir zaman. Miliki ini dalam persekutuan kita yang erat dengan Tuhan. Oke, the second one. Next slide please. Get closer to community. Yes, ini penting yang kedua. Selain dekat sama Tuhan, belajar dekat dengan community. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Kata pertemuan-pertemuan ibadah bukan seperti gereja, tapi juga perkumpulan orang-orang percaya. Perkumpulan jemaat-jemaat Tuhan, itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Jadi bukan cuma di gereja kita kumpul, tapi juga punya waktu-waktu yang kita sepakati untuk berkumpul. Ya, untuk kita saling berfellowship satu dengan yang lain. Makanya gereja mula-mula itu dibangun, bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan menjadi berkat dimanapun juga. Karena itu ada persekutuan, ada community yang dibangun. Makanya Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun, ayat 46, dan dengan saat mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Komunitas atau community memiliki peranan yang sama dengan ibadah di gereja. Jangan pikir enggak. Punya peranan yang sama. Komunitas itu bukan jadi kebutuhan, bukan menjadi pilihan, tapi harus menjadi kebutuhan. Community dengan orang bersama percaya. Memecahkan roti bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Sehingga ada sukacita. Dan gereja mula-mula itu dibangun lewat itu loh saudara. Lewat community orang percaya, perkumpulan orang percaya, bukan cuma di gereja. Jangan seperti model-model gereja orang bule. Selesai kebaktian, keluar. Seperti burung atau kemana. Berkumpul lagi kapan? Kalau kebaktian lagi di gereja. Sesudah itu lu gua. No. Kita harus bangun persekutuan. Amin saudara. Bangun community sebagai orang percaya. Ya. Sebab komunitas itu adalah tempat di mana kita saling bekerja sama. Tempat saling kita bersatu. Itu community, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena di dalam community kita akan belajar menghidupkan nilai-nilai dari apa yang kita belajar di gereja. Kita belajar dari firman dan kita mengekspresikan di dalam community. Makanya saya ada paling tidak ada beberapa hal. Benefit of Christian community. Mari next slide please. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah community provide encouragement. Community itu akan memberikan, akan dorongan. 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yes. Community itu, komunitas itu adalah tempat untuk kita saling mendorong. Ayo maju, ayo kamu bisa, ayo jangan kecil hati. Ayo kalau orang lain ditolong, kamu juga pasti ditolong. Itu community. Jadi bukan kita jadi Kristen tuh bukan lone ranger. Bukan seorang diri berjuang. No. Bapak Ibu, kita berjuang bersama-sama. Saling membangun bersama-sama. Itu benefit dari kita berkumpul sesama orang percaya dalam satu komunitas. Ya, jadi enggak masing-masing, enggak berjuang sendiri-sendiri. Ya. Apalagi ya kita jauh dari keluarga. Justru yang menyatukan kita di dalam Kristus itu adalah kehidupan orang percaya. Kita menjadi keluarga. Bahkan mungkin kita lebih dekat dengan orang seiman daripada keluarga kita sendiri.
yang gak percaya Tuhan. Yes, itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, the second one. Slide selanjutnya, a place for application of God's love. Tempat untuk mengaplikasikan kasih-Nya Tuhan. Yang tadi untuk saling mendorong. Untuk saling bisa menasihati. Tapi yang kedua adalah untuk bisa saling sebagai penyataan kasih. Mengaplikasikan kasih yang kita belajar. Mulai kita bisa menopang satu dengan yang lain lewat kasih. Karena itu Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yes, bertolong-tolongan. Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Community itu membuat kita saling membantu, saling menolong. Yang lemah kita tolong. Makanya Alkitab berkata bahwa yang kelebihan, yang mendapat banyak tidak kekurangan. Yang mendapat sedikit, yang mendapat banyak tidak berkelebihan. Yang mendapat sedikit tidak berkekurangan. Yes, ada balancing dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu Saudara. Juga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yes. Kami mempraktikkan itu Bapak Ibu Saudara untuk berkomuniti. Kami punya persekutuan yang kita bagi per area. Dan masing-masing area kira-kira berisi 20 orang, 15 sampai 20 orang. Setiap kali mau kebaktian Bapak Ibu Saudara, setiap kali mau pertemuan ini di rumah-rumah jemaat nih. Ya, udah sibuk nih yang namanya texting nih. Besok saya bawa ini ya. Besok saya bawa ini ya. Besok saya bawa ini ya. Wow. Kita berfellowship sebelum mulai untuk belajar firman. Setelah berfellowship, kemudian kita sukacita. Kemudian kita mulai belajar firman. Setelah belajar firman, sisa makanan tinggal bagi-bagi. Senang bawa pulang makanan. Bawa kerupuk pulang, bawa ayam goreng. Senang Bapak Ibu. Ya kan? Ya. Yang bawa ayam goreng gak apa-apa, pulang bawa sambal doang. Itu yang namanya, yang dapat banyak gak berkelebihan. Yang dapat kurang tidak berkekurangan. Yes. Itu community fungsinya. Oke. Yang ketiga, next slide please. Grow into maturity together. Ya, bertumbuh dalam kedewasaan bersama. Yes. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di situ kita mulai diasah. Di situ kita mulai bergesekan untuk apa? Saling menajamkan hidup kita. Kalau ada karakter-karakter yang salah, kita mulai dibentuk di situ. Yes, itu community. Ya. Makanya orang yang bersama-sama dalam community, dia akan bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang bersama-sama juga majunya. Karena apa? Lewat pembentukan. Kita nggak takut di gereja mas shalom, shalom, cipika-cipiki. Dalam artinya nenek lampir loh. Kan banyaknya begitu. Ya. Tapi di sini nggak ada bidadari loh. Jadi habis cipika-cipiki bidadari loh. Nah saudara, ini harus menjadi sesuatu yang terbentuk di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam umat Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul dalam tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Sampai akhirnya setiap kita yang berkomuniti, kita bisa mempersembahkan sesuatu di dalam persembahan rohani. Yes, itu yang terjadi. Makanya penting Bapak Ibu Saudara, kita berkomuniti.
Ya karena siapa lagi yang akan memperhatikan kita satu dengan yang lain. Jangan sampai kesusahan kita cari sama orang yang gak kenal Tuhan. Malu Bapak Ibu. Rasul Paulus sudah kasih tahu, kenapa kamu cari keadilan di luar orang percaya? Wow. Cari di dalam orang-orang kita Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara seiman. Ya, orang-orang yang sama-sama percaya Tuhan. Ya. Bukan ke orang lain Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kita dipanggil jadi orang percaya. Ya. Karena kita dipanggil orang percaya. Jadi closer to God and closer to community. Di akhir zaman ini. Dua hal ini penting. Community menjadi penjagaan dari kita bersama. Ya. Dengan community kita merasa aman. Ya. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Ini akhir zaman ini sekarang orang lebih penting punya community loh. Orang di luar Kristen aja, di luar gerejanya mereka membangun satu komunitas yang kuat. Untuk apa? Saling menopang, saling menolong. Kenapa kita enggak? Kita percaya harus Bapak Ibu Saudara. Nah ada alasan yang kuat saya ngomong begini malam ini. Ada alasan yang kuat. Bukan hanya kita lihat tanda-tanda akhir zaman. Tapi saya mau beritahu saudara. Tanda-tanda 666. Itu sudah nyata. Sudah nyata ada. Ya, jadi bukan cuma tanda-tanda akhir zaman perang. Ya, bukan cuma itu. Atau penyakit, bukan cuma itu. Tapi ada tanda-tanda yang sudah jelas sekali. Nah, saya lihat satu orang prophet yang bernama Glenda Jackson. Orang ini adalah seorang yang sangat rohani sekali. Dan setiap dia mendapatkan suara dari Tuhan, nubuatannya selalu accurate. Dan dia adalah keponakan dari Ether Woodworth. Yaitu seorang penginjil di tahun 1930-an. Nah, dia ini adalah orang yang sekarang umurnya dia juga Glenda Jackson ini umurnya kira-kira udah hampir 90 tahun. Tapi kalau dia naik di panggung dia berbicara suaranya menggelegar. Menyampaikan sesuatu yang dari Tuhan. Nah apakah yang dia lihat dari Tuhan? Dia ketemu dengan malaikat datang diutus Tuhan, ketemu dengan dia dan ada sesuatu yang disampaikan. Oke, next slide please. Nah, saudara perhatikan. Di dalam ayat ini, Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Kita jangan dikelabui dengan film-film akhir zaman. Orang yang dikatakan antikris 666 adalah yang di sini 6. Betul? Film itu begitu, tidak. Lihat lagi kalimatnya. Yang penting di sini ialah hikmat. Untuk apa menghitung bilangan itu? Nah, malaikat itu berkata kepada Glenda Jackson, kamu lihat angka 66. 66 ini ditulis dalam angka Romawi. Yaitu DCLXVI. D 500. C 100. L 50. X 10. V 5. I 1. Jadi ini angka Romawi 66 adalah DCLXVI. Nah kemudian Tuhan bilang apa? Kamu baca ini dari belakang. Itu tanda 66. Wow. Jadinya kalau di belakang dibalik jadi IVXLCD. Ya. IVXLCD. Ini dibaca dari belakang dari tulisan 66. Oke. Nah dari tanda ini sudah nyata ada. Dan ada sekarang dan kita udah alami ini semua dan kita udah tahu semua. Oke. Tapi kita nggak aware. Tapi selama ini kita nggak tahu itu sebetulnya adalah tanda 66 yang sudah nyata terjadi di atas muka bumi ini. Nah, apakah itu? Oke, next slide please. Oke, lihat ini. IV. Ya, itu adalah intervenous line. Itu adalah jarum suntik yang dimasukkan ke nadi. Saudara lihat, kapan mulai suntikan itu dilakukan secara massal kapan? COVID. Seluruh dunia.
Seluruh dunia disuntik. Dan Bapak Ibu Saudara, kekuatan yang jahat juga akan muncul lagi nih. Ya, yaitu bukan lagi COVID-19, tapi monkeypox. Ya, ini akan muncul lagi dan semua orang harus suntik lagi. Ini tanda yang pertama Bapak Ibu. Ya, IV. Ya, tanda yang kedua, XL, extra large. Ukuran ini ukuran apa biasa extra large? Baju, terus apa lagi? Hah? Kalau saudara mau pesan makanan, lu maunya ukuran apa? Small, medium? Yes. Makan, minum, pakai. Makan, minum, dan pakaian. Ya, ini kita udah nyata nih terjadi nih sekarang. Makanan itu pernah nggak saudara alami yang namanya susah nyari makanan? Pernah nggak susah? Harga menjadi begitu mahal. Di mana-mana, di supermarket habis barang-barang. Di China sampai berebut berantem karena makanan. Wow, Bapak Ibu. Pakaian, ya, pakaian sekarang menjadi hit sekali di dalam dunia fashion. Ya, di dalam dunia entertainment pun pakaian itu sudah sangat banyak. Di dalam dunia medsos. Ya, pakaian itu waduh jadi nomor satu paling laku sekarang. Ya, orang nggak mau tampil pakaian yang sama. Maunya besok lain, besok lain, besok lain, besok lain. Ya, perkembangan dunia industri yang namanya garment itu sudah sangat luar biasa. Ya, dulu beli baju mahal, sekarang murah. Sudah sangat murah. Ya, gampang didapat nih, industri ini sangat maju sekali di akhir zaman ini. Ya, apalagi makanan. Ingat jangan lupa. Ya, akhir zaman itu tandanya adalah tanda Nabi Nuh. Yaitu makan, minum, kawin dan mengawinkan. Ya. Artinya di sini ada pesta pora, butuh makanan. Di sini ada pesta, butuh pakaian yang bagus-bagus. Ini perkembangan sudah terjadi, XL, extra large. Dan ini akan mengalami krisis, terutama makanan akan ada krisis yang luar biasa. Kita masih bersyukur, saudara masih bersyukur tinggal di Indonesia, saya juga bersyukur masih tinggal di Amerika. Ya, bahan makanan sudah banyak. Ya, tapi jangan lupa sebentar lagi makanan akan hilang. Makanan yang natural food itu akan hilang. Semua akan terganti dengan artificial food. Yes. 70% lahan pertanian di Amerika sudah habis dibeli oleh Bill Gates. Dan Bill Gates memberhentikan semua industri pertanian. Dan dia membuat satu makanan yang disebut sebagai artificial food. Jadi nggak ada lagi ternak, nggak ada lagi yang namanya makanan. Makanya apa yang terjadi dengan Ukraine, itu lumbung paling besar gandum loh saudara di seluruh dunia. Ya, sekarang lagi mau dihancurin. Saya mau sampaikan saudara, kita nih harus buka mindset kita. Kita jangan cuma berpikir tentang Indonesia, ya. Jangan, kita harus mulai buka mindset kita. Yang ngerti tentang begini-beginian. Ya, ini extra large. Yang ketiga yang terakhir, CD. CD itu bisa berbicara tentang music atau entertainment. CD juga bisa berbicara tentang sertifikat deposito atau banking. Ya. Nah, musik atau entertainment ini sudah sangat luar biasa perkembangannya. Ya, termasuk juga entertain. Dunia entertainment sekarang itu adalah dunia yang sangat maju sekarang ini. Ya. Saudara bisa mendapatkan entertainment, bisa lewat game, bisa lewat tontonan, lewat apa. Itu karena memang sudah kemajuan yang luar biasa. Ya. Apalagi AI. Ya, sekarang yang namanya orang-orang yang bikin pencipta lagu nggak perlu lagi mikirin pusing-pusing bikin lagu. Ya, pakai ada yang namanya application Suno. Saudara bisa bikin lagu. Ya, bisa bikin lagu. Ini perkembangannya udah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, termasuk banking, keuangan. Sekarang lagi simulasi bagaimana menggantikan uang kartal menjadi digital money. Ya. Uang kartal sebentar lagi hilang.
Diganti jadi digital money, simulasinya sedang dicari. Mana yang tepat? Apakah pakai Bitcoin? Yes. Semua lagi dicari apa yang tepat nih. Dan sebentar lagi loh Bapak Ibu Saudara, semua akan terjadi perubahan. Dan yang luar biasa lagi, ada seorang profet di Amerika. Tommy Arayomi. Saudara bisa cek di YouTube. Tommy Ayaromi. Di tahun 2021, malaikat Tuhan datang di pagi hari ketika dia sedang bersekutu dalam persekutuan dengan Tuhan. Malaikat Tuhan datang di hadapannya. Dan malaikat itu bilang begini, Tommy, Tuhan memberitahukan kepadamu bahwa waktumu tinggal 9 tahun lagi. Itu 2021 Bapak Ibu. Waktu menginjilmu tinggal 9 tahun lagi. Wow. Bapak Ibu Saudara, betul. Ya, kita nih waktu-waktu yang sudah pendek loh Saudara. Tentang kedatangan Tuhan. Kita gak menentukan kapan datangnya Tuhan. Tapi kita harus tahu tanda-tandanya. Amin Saudara. Ya, jangan sampai kita terlena. Makanya Alkitab peringatkan ada 2 orang di kilangan. Waktu menghilang yang satu diangkat satu tidak. Ada 2 orang waktu di ladang satu diangkat satu tidak. Ada orang sedang tidur satu diangkat satu tidak. Yes. Makanya saya beritahu saudara, kita penting membangun yang namanya closer to God. Amin saudara. Dan closer to community. Ya, hanya itu yang menjadi kekuatan kita. Ya, apalagi Alkitab sudah bilang bahwa sebentar lagi Alkitab akan hilang. Orang gak akan temuin lagi yang namanya Alkitab. Makanya kalau kita gak dekat belajar dari sekarang dengan Tuhan, kapan lagi mau belajar? Ya, saya sih bersyukur punya kesempatan untuk nyampein ini loh Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berdoa biar lewat apa yang saya sampaikan membuat hati kita berubah, amin. Membuat persekutuan kita dengan Tuhan berubah, amin saudara. Membuat perlakuan kita dengan sesama orang percaya juga berubah. Ya, kita harus membangun yang namanya community. Kita harus masuk di dalam community itu. Jangan lone ranger. Hidup sendiri, emangnya kita hidup di hutan? Tidak. Kita juga manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial. Yang punya bersekutuan. Yang punya harus memiliki teman. Yes, itulah kita diciptakan. Amin saudara. Ya, jadi hari ini saya berdoa. Biar apa yang saya sampaikan. Membangun hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua kita masuk di dalam community orang percaya. Amin. Ya, saya juga percaya kita juga punya community di gereja ini. Saudara masuk dalam community. Ya, saya percaya itu akan membawa saudara untuk saudara juga bisa bertahan dalam menjalani hidup di air zaman. Amin. Kita berikan yang beriah buat nama Tuhan. Haleluya. Yuk saya undang pemusik datang. Saya undang worship leader. Saya juga undang pastor ini, mari masuk penyembahan.